Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi Perang Diponegoro. Anggota kami terdiri dari Jacqueline nomor absen 12, lalu ada Muhammad Safa Akbar Bastaman nomor absen 19. Selvi Widya Putri nomor absen 31, Fitri Rahayu nomor absen 25, Sahla Saira Mita nomor absen 28, dan Randi Agustin nomor absen 27. Saya Muhammad Safa Akbar Bastaman nomor absen 19. Di sini akan membahas latar belakang Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, yang pada awalnya memilih untuk tidak mencampuri urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun ketika Belanda dirasa sudah terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Selanjutnya adalah proses Perang Diponegoro. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Berikut ini beberapa strategi perang Diponegoro. Merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan, membagi wilayah perang dan pertahanan Perang Diponegoro. Dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro, yang didampingi pamannya Pangeran Mangkubumi, Ali Basya Sentot Prawirodijio sebagai Panglima Muda, dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Materi selanjutnya adalah strategi perang Indonesia. Pangeran Diponegoro merupakan seorang bangsawan yang memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Pangeran Diponegoro memakai sebuah taktik yang diberi nama Perang Gerilya, atau yaitu sebuah strategi yang dilakukan dengan cara melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan juga pengepungan tak terlihat. Strategi ini dilakukan bersama rakyat dan membangun pertahanan di Serong, tepatnya di sebuah goa. Hal-hal yang dilakukan ialah yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan. Dan yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta. Perlawanan Diponegoro meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Dengan demikian, strategi perlawanan Pangeran Diponegoro ialah dengan perang gerilya dengan melakukan tindakan seperti menghimpun
kekuatan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur dan memusatkan pertahanannya di Goa Selarong. Strategi perang Belanda atau kolonial. Benteng sel-sel adalah taktik yang dibuat oleh Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Orang yang menciptakan strategi benteng sel-sel adalah Jenderal de Kock. Taktik ini pertama kali diusulkan oleh Jenderal de Kock pada 1827 ketika Belanda kerepotan dalam menghadapi serangan pasukan Pangeran Diponegoro. Siasat perang ini dicetuskan oleh Jenderal de Kock, kemudian diterapkan pada Perang Diponegoro, dan atas kemenangan Belanda dalam perang tersebut, strategi ini kembali digunakan dalam Perang Padri. Perkenalkan, nama saya Jack Henry Christie dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir Perang Diponegoro. Akhir Perang Diponegoro terjadi pada tanggal 28 Maret 1830. Perang ini sangat sengit antara pihak Belanda dan juga pihak Pangeran Diponegoro. Pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro II kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Sekian dari saya, terima kasih.